Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Eva Badliana, Anissa Ika Melia, Aprianti Chandra Iswayuni akan mempresentasikan tentang analisis resep dan racikan. Resep meracikan. Resep yang pertama terdiri dari Elbio kapsul nomor 10, Signa 1DDE1, Dukolak Supos nomor 2, Signa Prosupos, Lansoprazol kapsul nomor 10, Signa 1DDE1, Plasminal nomor 10, Signa 2DDE1. Yang pertama, narasikan resep di atas dengan bahasa Latin dan bahasa Indonesia. Bahasa Latin. Recipe Albio kapsulnya numero desem, Signa 1 Femel DDE1, Recipe Dukolok Suppostoria numero 2, Signa Pro Suppostoria, Recipe Lansoprazol kapsule nomor desam, Signa Femel DDE1, Recipe Plasminal numero desam, Signa bis DDE1. Bahasa Indonesianya, ambillah Elbio sebanyak 10 kapsul, tandai 1 kali sehari 1 kapsul. Ambillah Dukolok sebanyak 2 suppostoria, tandai untuk suppostoria. Ambillah Lansoprazol sebanyak 10 kapsul, tandai 1 kali sehari 1 kapsul. Ambillah Spalminal sebanyak 10 tablet, tandai 2 kali sehari 1 tablet. Yang kedua, lakukan screening resep atau kajian administrasi dan kesesuaian farmasetika. Yang pertama, persyaratan administrasi. Nama dokternya ada, yaitu Dr. Diana. SIP-nya ada, alamat dokternya ada, yaitu Jalan Rawasari Selatan nomor C3B Jakarta Pusat. Tanggal penulisan resepnya ada, yaitu 11 Oktober 2021. Tanda tangan atau paraf ada, namanya ada Tuan Didi, alamat tidak ada, umur pasien dewasa, berat badan tidak ada, jenis kelamin pasien laki-laki, nama, obat kontensi, dosis jumlah yang diminta ada Elbio 10 kapsul, Dukolak 2 suppostoria, Lansoprazol 10 kapsul, Spasminal 10 tablet. Cara pemakaian gelasnya ada 1 kali sehari 1 kapsul, untuk suppostoria 1 kali sehari 1 kapsul, 2 kali sehari 1 tablet. Bentuk siadaannya ada kapsul, suppostoria, kapsul, tablet. Dosis obat tidak ada, kuantiti, stabilitas, inkompatibilitas obat tidak ada. Cara dalam pemberiannya ada 1 kali sehari 1 kapsul, untuk suppostoria 1 kali sehari 1 kapsul, 2 kali sehari 1 tablet. Pertimbangan klinis, alergi tidak ada, efek sampingnya tidak ada, interaksi tidak ada, kesesuaian dosisnya tidak ada. Durasi dan jumlah obatnya ada 10 kapsul, 2 suppostoria, 10 kapsul, 10 tablet. Kesimpulan, resep yang kami dapatkan bisa dilayani karena sudah lengkap dan memenuhi tahap screening resep. Untuk sediaan dan ketentuan lainnya, Elbio kapsul nomor 10, ketentuan lainnya, Gistar, Maltodentri, Lactobacillus acidophilus W55, Lactobacillus W56, Lactobacillus salvarius W57, Bifidobacterium lactis W51, Bifidobacterium lactis W52, Lactococcus lactis W58. Dukolok suppostorius nomor 2, ketentuan lainnya bisa kodil 10 mg per suppostoria, 5 mg suppostoria, 5 mg per tablet. Lansoprazol kapsul nomor 10, Lansoprazol 30 mg, Plasminal nomor 10, Metampiron 500 mg, Papaverin HCl 25 mg, Beladon ekstrak 10 mg. Yang keempat, dosis dan perhitungan. Dosis dalam resep Elbio kapsul. Dosisnya dewasa 1 kapsul 1-3 kali per hari. Keterangannya sesuai tidak overdosis. Yang kedua, Dukolak Supos, dewasa dan anak lebih 10 tahun 1 kali 1 supos, 10 mg anak 6/10 tahun 1 kali 1 supos. Sesuai tidak overdosis, Lansoprazol kapsul, tukak lambung dan reflux esofagus sehari 1 mg selama 4 minggu, tukak lambung sehari 1 kali 30 mg selama 4 minggu, sesuai tidak overdosis. Plasminal 1 tablet, berikutnya 1 tablet setiap 6-8 jam, maksimal 4 tablet sesuai tidak overdosis. Yang kelima, ada indikasi samping kontraindikasi. Elbio indikasinya memelihara kesehatan fungsi pencernaan pada anak dan dewasa, membantu mengembalikan fungsi normal, gastrointestinal, menjaga keseimbangan flora normal, usus dan membantu fungsi fermentasi usus pada bayi. Efek sampingnya perutnya kembung, cegukan, dan rasa tidak nyaman di pencernaan. Yang kontraindikasinya, tidak semua orang boleh menggunakan obat ini. Penderita yang diketahui memiliki riwayat hiposensitivitas atau alergi terhadap probiotik dari jenis bakteri asam laktat.
Yang kedua, dokolak, indikasinya konstipasi, persiapan prosedur diagnosis terapi sebelum dan sesudah operasi, mempercepat dekansi. Efek sampingnya, sensasi terbakar, digugur, nyeri atau kram perut, lemas, diare, mual atau muntah pusing. Lihat obstruksi usus baru mengalami pembedahan di bagian perut, seperti usus buntu, randang usus, akut, nyeri perut yang parah, dan pasien yang diketahui bersensitif terhadap bisokodil atau komponen lain dalam produk. Yang ketiga, lansoprazol, indikasinya pengobatan jangka pendek, tukak usus, tukak lambung, reflux, esofagus, diare, sakit perut, mual, kembung, sembelit, sakit kepala, dan pusing. Pada indikasinya, jangan menggunakan lansoprazol jika Anda memiliki riwayat alergi dengan obat ini, atau dengan obat golongan penghambat obat protein lainnya. Yang keempat, spasminal, indikasinya meringankan rasa sakit sertai kolik atau spasma, efek sampingnya mydriasis atau pelebaran pupil, mulut kering, peradangan kabur, takikardia, detak jantung meningkat, dada berdebar, sembelit, demam, ruam kulit, muntah, atau fotofobia. Glaukoma, sudut tertutup, hernia, hiatil, gangguan hati, dan ginjal kronis, ateneusus, ileus, paralitik, penyempitan saluran kemih atau saluran cerna, tekanan darah sistolik kurang dari 100 MHSG, asma, wanita hamil dan menyusui. Yang keenam ada analisa harga LBO RP 1042,758 per botol, dokolak 24,037 per supos, lansoprazol 1.879 per kapsul, spasminal 1.006 per tablet. Ketujuh, penyiapan dan penyerahan. Ambil LBO sebanyak 10 kapsul, dokolak 10 mg sebanyak 2 suppositoria, lansoprazol 30 mg sebanyak 10 kapsul, spasminal 500 mg sebanyak 10 tablet. Masukkan masing-masing obat ke dalam plastik klip, lalu beri etiket. Serahkan obat kepada pasien, serta informasikan tentang cara penggunaan obat dan hal lain yang terkait dengan obat tersebut. Yang ke-8 ada etiket, label, dan lain. Etiketnya LBO Tuan Didi 1 kali sehari 1 kapsul, dokolak Tuan Didi untuk suppositoria obat luar, lansoprazolnya Tuan Didi 1 kali sehari 1 kapsul, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Spasminal Tuan Didi 2 kali sehari 1 tablet, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Yang ke-9 ada informasi konseling untuk penyakit tertentu. LBO, tidak semua orang menggunakan obat ini. Penelitian diketahui memiliki riwayat hipersensitivitas atau alergi terhadap probiotik. Dari jenis asam laknat, hati-hati saat menggunakan LBO bersamaan dengan obat antibiotik karena dapat menurunkan aktivitas probiotik di pencernaan. Sulfazaline, probiotik karena mempercepat metabolisme sulfazaline yang biasa digunakan untuk penyakit colitis ulcerativa. Jangan menggunakan dokolak jika Anda menderita penyakit usus buntu, randang usus, obstruksi usus, ileus, dehidrasi berat, BAB berdarah, atau nyeri perut hebat, dan sertai muntah. Kandungan bisokolil dalam dokolak bisa menyebabkan interaksi obat jika digunakan bersama dengan obat-obat tersebut. Reaksi yang terjadi yaitu penurunan aktivitas dokolak bila digunakan bersama antasida. Peningkatan risiko terjadi gangguan elektrolit bila dikonsumsikan dengan obat kortikosteroid atau obat diuretik. Peningkatan risiko terjadi efek samping jika digunakan bersama obat pencahar lainnya. Dokolak tidak boleh digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Jika tidak kunjung membaik, lakukan pemeriksaan ke dokter. Lansoprazol, jangan menggunakan lansoprazol jika Anda memiliki riwayat alergi dengan obat ini atau obat golongan penghambat pompa protein lainnya. Segera ke dokter jika Anda mengalami reaksi alergi obat atau hiperdosis setelah mengonsumsi lansoprazol. Lansoprazol menimbulkan interaksi terhadap obat jika digunakan bersamaan. Interaksi yang tidak terjadi yaitu peningkatan risiko terjadi efek samping serius jika digunakan bersama dengan obat HIV, karena bisa menurunkan kadar obat dalam tubuh. Peningkatan risiko terjadi efek samping dari warfarin, digoxin, metronidate, tacrolimus, serta obat diuretik. Penurunan aktivitas lansoprazol digunakan bersama dengan antasida dan spasminal. Tidak boleh diberikan bersamaan dengan obat golongan antikolinergik, histamin, guanetidin, antasida, dan resepin. Tidak boleh dikonsumsi bersama dengan jeruk bali merah karena dapat meningkatkan risiko terjadinya interaksi obat. Cara penggunaan spasminal juga perlu diperhatikan karena obat ini memiliki kontraindikasi. Jangan diberikan spasminal pada pasien dengan kondisi ofovia, glaukoma, sudut tertutup, hernia hiatal, gangguan hati,
ginjal kronis, antoneusis, ileus paralitik, penyempitan salur kemih atau saluran cerna, tekanan darah sistolik kurang dari 100 mmHg, asma, wanita hamil dan menyusui. Data Pustaka MIM edisi 2017 halaman 363, ISO volume 52 2019 halaman 351, ISO volume 52 2019 halaman 317, ISO volume 52 2019 halaman 345, dan Halo Dokter. Selanjutnya dilanjutkan dengan resep yang kedua. Di resep yang kedua itu diresepkan Volaplus nomor 30 S2 DD1. Resep aslinya terlampir di layar dan begitupun dengan kopi resepnya terlampir. Narasi resep di atas dengan bahasa Latin yaitu Recipe Volaplus Numero Triginta S2 DD1. Kemudian bahasa Indonesianya yaitu ambillah Volaplus sebanyak 30 kaplet, tandai 2 kali sehari 1 kaplet. Setelah resep diterima, dilakukan screening resep, ada 3, yaitu kajian administrasi, kemudian kesesuaian farmasetika, dan pertimbangan klinis. Yang pertama yaitu persyaratan administrasi, nama dokternya itu ada, yaitu Dr. Ahmad Helmi SPOG, kemudian SIP-nya juga ada di resep, yaitu 3-B-15B-71.1.1.1.779.3-E-2021. Untuk alamat dokternya itu juga terlampir ada di resep, yaitu Jalan Bangka 11-101B. Untuk tanggal penulisan resepnya itu tidak ada, tanda tangan atau paraf itu ada, nama, alamat, umur pasien itu ada di resep, yaitu Nyonya Fitri, umurnya dewasa. Untuk berat badan dan jenis kelamin itu ada di resep, yaitu perempuan. Untuk nama, potensi obat, dosis, dan jumlah yang diminta itu ada di resep, yaitu Volaplus 30 kaplet. Cara pemakaian yang jelas itu ada di resep, 2 kali sehari 1 kaplet. Kemudian yang screening yang kedua, yaitu kesesuaian farmasetik. Untuk bentuk sediaannya itu ada di resep, yaitu kaplet, dosisnya tidak ada. Potensi, stabilitas, inkompatibilitas obat itu tidak ada. Cara dan lama pemberiannya itu ada 2 kali sehari 1 kaplet. Kemudian yang ketiga dilanjutkan dengan pertimbangan klinis. Alerginya itu tidak ada, efek sampingnya tidak ada, interaksinya tidak ada, kesesuaian dosisnya tidak ada, durasi dan jumlah obatnya itu ada, yaitu sebanyak 30 kaplet. Dari screening yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa resep yang kami dapatkan itu bisa dilayani karena sudah lengkap dan memenuhi tahap screening resep. Dilanjutkan dengan poin yang ketiga, yaitu bentuk sediaan dan kekuatan lain. Dalam resep itu tertera Volaplus nomor 30, kekuatan lainnya yaitu asam folat 400 mcg, vitamin B6 6 mg, vitamin B12 25 mcg. Dilanjutkan dengan poin yang keempat, yaitu dosis dan perhitungan. Untuk dosis dalam resep, Volaplusnya itu dosisnya 1 kapsul per hari, keterangannya sesuai tidak overdosis. Dilanjutkan dengan poin yang kelima, yaitu ada indikasi, efek samping, dan kontraindikasi. Untuk indikasi dari Volaplus itu sendiri, yaitu suplemen nutrisi selama hamil dan laktasi, anemia selama hamil, mencegah defek tabung saraf, dan memelihara kesehatan tubuh. Untuk efek samping dari Volaplus yaitu mual, muntah, kembung, sensasi tidak nyaman pada perut, diare, penurunan nafsu makan, dan reaksi alergi. Untuk kontraindikasi dari Volaplus yaitu pasien yang hipersensitif terhadap salah satu komponen dari Volaplus. Dilanjutkan dengan poin yang keenam, yaitu ada analisis harga. Untuk Volaplus itu sendiri harganya Rp11.749 per strip. Dilanjutkan dengan poin ketujuh, yaitu ada penyiapan dan penyerahan. Yang pertama, ambil Volaplus sebanyak 30 kaplet, masukkan obat ke dalam plastik klip, lalu diberi tiket, serahkan obat tersebut kepada pasien, serta berikan informasi tentang cara penggunaan obat dan hal-hal lain yang terkait dengan obat tersebut. Dilanjutkan dengan poin yang ke-8, itu ada etiket, label, dan kopi resep. Untuk etiketnya itu untuk Nyonya Fitri 2 kali sehari 1 kaplet. Kemudian dilanjutkan dengan poin yang ke-9, itu ada informasi konseling.
Beberapa hal lain yang perlu menjadi peringatan dan perhatian selama penggunaan obat Folaplus yaitu menghindari penggunaan Folaplus pada pasien yang hipersensitif terhadap komponen yang terkandung dalam obat ini. Dan jangan lupa untuk memenuhi kebutuhan vitamin dengan mengkonsumsi makanan bergizi selama hamil dan menyusui. Interaksi obat dapat terjadi ketika Folaplus digunakan bersama dengan jenis obat lain yaitu obat antikonvulsan, barbiturat, metotrexat, dan pirimetamin. Yang ke-10 itu ada daftar pustaka, itu diambil dari MIMS edisi 2017 halaman 353 dan diambil dari web Klik Dokter dan K24 Klik. Selanjutnya adalah resep ketiga, yaitu resep racikan, yang dimana tertera resipe Theophylline 40 mg, gliserid guaiacolat 1 tablet, ambroxol 1 tablet, Misevac pulveris DDE nomor 10, Signa 2 DDE 1. Dan sudah tertera kopi resepnya. Yang pertama adalah narasikan resep di atas dengan bahasa Latin bahasa Indonesia. Yang bahasa Latin adalah resipe Theophylline 40 mg, GG 1 tablet, ambroxol 1 tablet, MF Plus DTD nomor 10 itu adalah Misevac pulveris Datalis dosis nomor 10, S2DD1 itu adalah Signa bis DD1. Yang B adalah bahasa Indonesia. Ambillah Theophylline 40 mg, GG 1 tablet, ambroxol 1 tablet, campur dan serbuk, berikan dalam dosis demikian sebanyak 10, tandai 2 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya adalah screening resep, yang berupa kajian administrasi dan kesesuaian farmaseutika. Yang pertama ada persyaratan administrasi. Nama dokter ada di dalam resep, yaitu Dr. Flora. Kemudian ada SIP, ada dalam resep, yaitu 076-2.104 nomor 2 Romawi 2 _31.75.01.779.3 Alamat dokter ada di resep, yaitu Jalan Merpati nomor 2 Halim PK Jakarta Timur. Tanggal penulisan juga terdapat pada resep, yaitu tanggal 25 Oktober 2019. Tanda tangan atau paraf ada dalam resep, nama, alamat, umur pasien ada dalam resep, yaitu Tuan Fian, umur dewasa. Berat badan dan jenis kelamin pasien ada, yaitu laki-laki. Cara pemakaian yang jelas yaitu tanda 2 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya adalah kesesuaian farmaseutik, yaitu terdapat bentuk sediaan, yaitu pulvis atau serbuk, jumlah obat tidak ada. Yang diminta adalah 10 bungkus, aturan pemakaian 2 kali sehari 1 bungkus, stabilitasnya ada, kompatibilitasnya juga ada. Selanjutnya adalah pertimbangan klinis. Ketepatan indikasi dan dosis obat itu ada dalam resep. Selanjutnya adalah aturan, cara, dan lama penggunaan obat itu ada, yaitu diberikan 2 kali sehari 1 bungkus, duplikasi dan atau polifarmasi tidak ada dalam resep, alergi tidak ada, kontraindikasi juga tidak ada, dan yang terakhir adalah interaksi obat tidak ada. Kesimpulannya adalah resep yang kami dapatkan bisa dilayani karena sudah lengkap dan memenuhi tahap screening resep. Selanjutnya yang ketiga adalah bentuk sediaan dan kekuatan lain. Yang pertama adalah Theophylline 150 mg per tablet, GG 50 mg per tablet, ambroxol dengan sediaan ambroxol 30 mg per tablet. Yang keempat adalah dosis dan perhitungan. Yang pertama adalah Theophylline. Dosisnya untuk dewasa 1 tablet, untuk anak 6-12 tahun itu 1-2 tablet diberikan 3 kali per hari. Bronkospasma akut Theophylline diberikan secara oral pada orang dewasa yang sebelumnya tidak minum Theophylline dan golongan santin lainnya. Dosis terapi 5 mg per kilogram. Dosis dikurangi pada geriatri dan pasien dengan cor pulmonal, gagal jantung, dan penyakit hati. Sedangkan perokok membutuhkan dosis perawatan yang lebih tinggi. Keterangannya sesuai atau tidak overdosis. Selanjutnya adalah obat GG. Diberikan secara dosis oral 200-400 mg tiap 4 jam dan maksimum 2,4 gram per hari. Preparat pelepasan modifikasi diberikan tiap 12 jam. Guaifenesin dapat diberikan pada anak dan secara umum dihindari pada anak di bawah umur 2 tahun. Dosis oral dapat diberikan tiap 4 jam. 6 bulan sampai 24
2 tahun itu 25-50 mg tiap 4 jam dan tidak lebih dari 300 mg per hari. Yang kedua, 2 tahun sampai 6 tahun 50-100 mg tiap 4 jam dan tidak lebih dari 600 mg per hari. 6 tahun sampai 11 tahun yaitu 100-200 mg tiap 4 jam dan tidak lebih dari 1,2 gram per hari. Untuk keterangannya sesuai atau tidak overdosis. Selanjutnya adalah obat Ambroxol. Dewasa dan anak di atas 12 tahun 1 tablet atau 30 mg 2-3 kali sehari. Anak 6-12 tahun setengah tablet 2-3 kali sehari. Keterangannya sesuai atau tidak overdosis. Yang kelima adalah indikasi atau efek samping atau kontraindikasi. Yang A, teofilin, indikasinya adalah teofilin digunakan sebagai bronkodilator dalam pengelolaan obstruksi jalur nafas baik. Teofilin biasa digunakan sebagai tambahan terapi agonis beta 2 dan kortikosteroid pada pasien yang membutuhkan tambahan efek pelebaran bronkus. Efek sampingnya adalah sakit perut, diare, sakit kepala, insomnia, gelisah. Kontraindikasi pada teofilin sendiri itu adalah hipersensitif terhadap teofilin atau komponen lain pada formulasi. Obat yang kedua adalah glyceryl guaiacolat. Indikasinya adalah meningkatkan volume dan mengurangi kekentalan sputum yang kuat dan digunakan sebagai ekspektoran untuk batuk. Efek sampingnya mual muntah, diare, pusing, sakit kepala, neprolitiasis, hiporisemia, ruam pada kulit. Kontraindikasinya adalah hipersensitif terhadap guaifenesin atau komponen lain pada formulasi. Obat ketiga adalah Ambroxol. Indikasinya adalah terapi pada penyakit saluran nafas akut dan kronik yang disertai dengan sekresi bronkus yang abnormal, terutama pada bronkitis kronik eksaserbasi, asmatik bronkitis, dan bronchial asma. Efek samping, gangguan saluran pencernaan ringan, mual, muntah, diare, reaksi alergi. Kontraindikasinya adalah absolut, kontraindikasi masih belum diketahui. Yang keenam, analisa harga. Teofilin yaitu 2.750 per tablet, glyceryl guaiacolat 350 per tablet, Ambroxol 450 per tablet. Yang ketujuh, penyiapan dan penyerahan. Siapkan atau ambil obat sesuai dengan resep, hitung kebutuhan obat yang dibutuhkan, perhatikan nama obat, kekuatan obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat. Masukkan teofilin tablet dalam lumpang gerus halus kemudian sisihkan. Tambahkan glyceryl guaiacolat tablet gerus halus kemudian sisihkan. Tambahkan Ambroxol tablet gerus halus et homogen. Keluarkan semua campuran dalam lumpang. Timbang bagi 2 sama berat. Masing-masing bagian bagi 5 bungkus sama banyak. Bungkus dengan rapi, masukkan sediaan obat puir yang sudah jadi ke dalam plastik. Klip lalu beri etiket. Serahkan kepada pasien serta berikan informasi tentang cara penggunaan obat dan hal-hal lain terkait dengan obat tersebut. Yang ke-8, etiket, label, kopi resep, dan lain-lain. Yang etiket adalah Tuanfian 2 kali sehari 1 bungkus, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Ke-9 adalah informasi konseling untuk penyakit tertentu. Efek samping yang umum terjadi setelah menggunakan obat ini yaitu mual, muntah, diare, sakit perut, sakit kepala. Segera hubungi dokter jika terjadi reaksi alergi. Obat yang tidak kunjung membaik atau terjadi overdosis setelah menggunakan obat ini, usahakan konsumsi obat pada waktu yang sama setiap harinya untuk memperoleh hasil yang optimal. Jika lupa mengonsumsi obat, dianjurkan untuk segera melakukannya. Begitu ingat jika tidak dengan jadwal konsumsi berikutnya belum terlalu dekat. Jika sudah dekat, abaikan dan jangan menggandakan dosis. Simpanlah obat di dalam tempat penyimpanan yang tertutup, rapat, dan jauh dari jangkauan anak. Simpan pada suhu ruangan yang terhindar dari paparan sinar matahari. Daftar pustaka, Drug Information Handbook 21 tahun edition, P1667, MIMS edisi 11, 2011, garis miring 2012, halaman 84, kemudian website Biobinfar, Kemkes, MIMS edisi 2012, halaman 115, kemudian website Halodoc, MIMS edisi 2012, halaman 120, ISO volume 51, 2017-2018, halaman 463, dan website Halodoc. Ya, selanjutnya dilanjutkan dengan resep yang keempat, yaitu resep racikan. Untuk resepnya sendiri itu sudah terlampir di gambar, begitupun dengan kopi resepnya. Di resep tersebut diresepkan resipe salbutamol tablet 2 mg 0,6 mg, Miskevak Pulvis Nomero 10 S3 kali 1.
Yang pertama, itu narasikan resep di atas dengan bahasa Latin, yaitu resipe salbutamol, tablet 2 mg, 0,6 mg, Miskevac pulvis nomor 10, Signa 3x1. Dan untuk bahasa Indonesianya, yaitu diartikan, ambillah salbutamol tablet 2 mg, 0,6 mg, campur dan buat serbuk sebanyak 10, tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk di poin kedua, itu setelah kita menerima resep, itu dilakukan screening resep. Untuk screening resep ini dilakukan 3 tahap, yaitu persyaratan administrasi, kesesuaian farmaseutik, dan pertimbangan klinis. Untuk yang pertama yaitu persyaratan administrasi, itu ada nama dokter. Nama dokternya itu ada di dalam resep, yaitu Dr. Oki Fitriani. Untuk SIP-nya juga ada di resep, yaitu 870-49/DR/167-PSDK/12/2014. Untuk alamat dokternya itu juga ada di resep, yaitu di Jalan Serang, KM 9 Serang. Untuk tanggal penulisan resepnya juga ada terlampir di resep, yaitu 26 Oktober 2021. Untuk tanda tangan atau paraf itu juga ada terlampir di resep. Untuk namanya itu juga ada Usman Fatih Sabil, alamatnya juga ada, PCI Blok D77 nomor 17. Untuk umurnya juga ada 8 bulan 6 hari. Untuk berat badan dan jenis kelamin itu ada, yaitu laki-laki. Selanjutnya, yaitu cara pemakaian jelas, itu juga ada di resep, itu tandai 3 kali sehari 1 bungkus. Yang kedua, yaitu dilakukan screening kesesuaian farmaseutik. Yang pertama itu ada bentuk sediaan, itu bentuk sediaannya itu ada terlampir di resep, yaitu pulvis atau serbuk. Jumlah obatnya juga ada yang diminta 10 bungkus. Aturan pemakaiannya juga ada di dalam resep, yaitu 3 kali sehari 1 bungkus. Untuk stabilitasnya juga ada, kompatibilitasnya ada. Yang ketiga dilakukan screening pertimbangan klinis. Yang pertama ada ketepatan indikasi dan dosis obat itu ada di dalam resep. Kemudian untuk aturan cara dan lama penggunaan obat juga itu ada di dalam resep, yaitu diberikan 3 kali sehari 1 bungkus. Selanjutnya duplikasi dan atau polifarmasi itu tidak ada, alerginya tidak ada, kontraindikasinya tidak ada, dan interaksi obatnya tidak ada. Jadi dari screening resep yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa resep yang kami dapatkan itu bisa dilayani karena sudah lengkap dan memenuhi tahap screening resep. Selanjutnya dilanjutkan dengan poin ketiga, yaitu ada bentuk sediaan dan kekuatan lain. Dalam resep itu tertera salbutamol, dan untuk kekuatan lainnya itu ada salbutamol 2 mg per tablet. Poin keempat yaitu dosis dan perhitungan. Dosis dalam resep salbutamolnya yaitu 4 mg, dosisnya yaitu 4 mg. Untuk lansia dan pasien yang sensitif, dosis awal 2 mg. 3-4 kali sehari, dosis tunggal maksimal 8 mg. Anak di bawah 2 tahun itu diberi 200 mcg per kilogram berat badan 4 kali sehari. Untuk umur 2-6 tahun diberikan 1-2 mg 3-4 kali sehari. Untuk umur 6-12 tahun diberikan sebanyak 2 mg. Keterangannya itu sesuai atau tidak overdosis. Dilanjutkan dengan poin kelima, yaitu ada indikasi efek samping dan kontraindikasi dari salbutamol. Untuk salbutamol indikasinya yaitu bronkodilator dalam obstruksi jalan napas, reversibel karena asma atau PPOK, pencegahan induksi bronkospasme. Untuk efek samping dari salbutamol itu sendiri yaitu tremor otot, terutama pada tangan, palpitasi, dan kram otot. Untuk kontraindikasi dari salbutamol itu ada reaksi hipersensitivitas terhadap salbutamol, amin adrenergik, dan resiko abortus selama trimester 1 dan 2. Di poin ke-6 yaitu ada analisis harga. Untuk salbutamol sendiri harganya yaitu Rp500 per tablet. Di poin ke-7 yaitu ada penyiapan dan penyerahan. Yang pertama, siapkan atau ambil obat sesuai dengan resep, hitung kebutuhan obat yang dibutuhkan, perhatikan nama obat, kekuatan obat, tanggal kadaluarsa, dan keadaan fisik obat. Dalam lumpang, masukkan laktosa, gerus sampai menutupi pori-pori lumpang, kemudian tambahkan salbutamol tablet,
Kemudian gerus atau homogen, keluarkan semua campuran dalam lumpang, timbang bagi 2 sama berat, masing-masing bagian bagi menjadi 5 bungkus sama banyak. Kemudian dibungkus dengan rapi, dan masukkan sediaan obat puyer yang sudah jadi ke dalam klip plastik, lalu beri etiket. Serahkan obat kepada pasien, serta berikan informasi tentang cara penggunaan obat dan hal-hal lain yang terkait dengan obat tersebut. Di poin ke-8, itu ada etiket, label, dan kopi resep. Untuk etiketnya yaitu untuk anak Usman Fatih Sabil, 3 kali sehari 1 bungkus, tidak boleh diulang tanpa resep dokter. Untuk poin ke-9 yaitu ada informasi-informasi konseling, yaitu efek samping yang umum terjadi setelah menggunakan obat ini adalah jantung berdebar, gemetaran, sakit kepala, nyeri, dan kram otot. Segera hubungi dokter jika terjadi reaksi alergi yang tidak kunjung membaik atau terjadi overdosis setelah menggunakan salbutamol. Jangan menggunakan salbutamol jika memiliki alergi terhadap obat ini dan obat golongan beta-2 agonis lainnya seperti terbutalin. Bila lupa mengkonsumsi obat ini, segera gunakan begitu ingat. Namun, bila jarak dengan jadwal penggunaan obat berikutnya sudah terlalu dekat, lanjutkan langsung ke dosis selanjutnya dan jangan menggandakan dosis untuk menggantikan dosis yang terlewat. Obat salbutamol sebaiknya disimpan di temperatur ruang dan tidak terkena paparan cahaya matahari langsung. Poin ke-10 itu ada daftar pustaka. Daftar pustaka yang kita ambil yaitu dari Drug Information Handbook 21 edition P52, MIMS edisi 121 2012 halaman 536, dan dari website Halodoc dan Pio Binfar Kemkes. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.